Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Nya. Kita boleh bertemu kembali di dalam sapaan rohani BPN ini. Kami dari tim pujian BPKKAJ siap mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih untuk membawa pujian hanya bagi Dia Tuhan kita. Dan bagi sahabat-sahabat yang rindu untuk mensupport terus acara BPN ini, boleh memberikan persembahan kasih pada rekening yang tertera di layar kaca Anda. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita percaya Tuhan kita baik dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dan pada malam hari ini kita mau bersama-sama menyatakan bahwa Engkau Tuhan, Tuhan kami yang baik. Kami mau bersorak hosana hanya bagimu. Mari Bapak Ibu nyatakan pujian ini dengan sukacita yang boleh mengalir di dalam hidup kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Benar Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Dia adalah Tuhan kita yang sungguh amat baik. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan sama-sama. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Bertepuk tangan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Yes, haleluya Tuhan, Hosana hanya bagimu, Tuhan kami yang hidup dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kita awali dengan tanda kemenangan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji, hormat dan syukur kami persembahkan, kami naikkan hanya bagimu Tuhan, yang terus baik, yang terus membimbing kami untuk boleh berubah dan berbuah Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, dengan hati yang rindu Tuhan, karena Engkau sendiri yang boleh memilih kami untuk boleh berbuah di dalam Engkau Tuhan. Dan buah kami itu boleh tetap di dalam Engkau. Dan kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau yang memilih kami, yang memanggil kami untuk boleh menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Malam hari ini kami juga rindu Tuhan, untuk boleh mendengarkan firman-Mu yang akan ditaburkan oleh saudari Irma Husan. Kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu malam hari ini, yang akan terus membantu kami untuk boleh berbuah di dalam Engkau. Ini pujian kami Tuhan, kami amini Tuhan, hanya Engkau yang memilih dan memanggil kami untuk Engkau jadikan alat-Mu, alat yang berkenan bagi-Mu. Yes Jesus. Kau
Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Ini doa kami. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Benar Tuhan, kami rindu Tuhan, kami mau Engkau jadikan sebagai alat-Mu, alat yang berkenan hanya bagi-Mu dan boleh terang bagi sesama kami. Oh Jesus. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Ini kami. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Ini kami Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Yes Lord. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Benar Tuhan, bagi keselamatan bangsaku. Oh Yesus, benar Tuhan, biar Engkau sendiri yang boleh menjadikan kami anak yang berkenan, yang boleh membawa keselamatan bagi orang-orang di sekitar kami. Dan saat ini Tuhan, hati kami benar-benar siap Tuhan, siap untuk mendengarkan firman-Mu, pesan-Mu buat kami semua anak-anak-Mu yang rindu bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau telah mempersiapkan anak-Mu yang terkasih saudari Irma Husan yang akan membawakan firman-Mu malam ini untuk kami. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi pegangan buat kami untuk terus mengikuti Engkau, berbuah dan bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami persembahkan renungan kami ini hanya bagi-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Untuk Sis Irma Husan kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, perkenalkan nama saya Irma Husan. Saya berasal dari BPK Keuskupan Agung Jakarta. Saat ini saya diberi kesempatan untuk membagikan renungan dengan subtema berubah dan berbuah. Seperti yang kita tahu, tema besar kita adalah berbuah. Kalau sebelum-sebelumnya kita pasti sudah tahu bagaimana proses-proses sampai berbuah. Nah, saat ini saya ingin membagikan berubah sampai kemudian berbuah. Bagaimana perubahan-perubahan apa yang kita lakukan? Nah, untuk itu saya mengambil bacaan dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mungkin bacaan ini sering kita dengar. Yesus sendiri mengatakan kalau dia sendiri adalah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Jangan sampai terbalik, Yesus pokok anggur, kita ranting-rantingnya. Nah, ranting itu butuh batang yang kokoh dan sehat sehingga dia dapat menghasilkan bunga yang segar dan indah dan kemudian dia dapat berbuah. Di sini dikatakan jika ranting itu tidak dapat berbuah maka dia akan dipotong. Kalau ranting itu dipotong maka dia akan menjadi kering dan dia akan mati karena dia tidak mendapatkan makanan. Nah, kalau ranting itu sudah mati, pasti tidak ada perubahan toh. Pasti tidak, dia akan menjadi kering, menjadi busuk, menjadi layu. Nah, yang kita lakukan adalah ranting itu pasti akan dibakar karena dia sudah tidak berguna. Itu dikatakan di ayat 6. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang ranting yang tidak berguna, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan tentang ranting yang berguna. Ternyata ranting yang masih berguna itu pun mengalami pemurnian, itu pun mengalami pembersihan. Dia akan dibersihkan terlebih dahulu. Mungkin ada benalu yang menempel, benalunya dicabut, batangnya dikupas sehingga sisa-sisa dari benalu itu hilang dan setelah itu diberi pupuk. Atau mungkin ada daun-daun yang mulai kering, daun-daun itu pun dicabut. Ranting yang di ujungnya yang sudah mulai kering dipotong. Dan mungkin batangnya dikerik sehingga dia dapat berbunga lebih banyak lagi. Nah, di perikop ini Yesus sendiri mengatakan bahwa Yesus sendiri adalah pokok anggur dan orang-orang yang tidak tinggal di dalam dia pasti tidak akan berbuah. Bapak Ibu, dalam hidup kita selalu ada perubahan. Artinya apa? Sesuatu yang tetap seperti ranting yang sudah kering tadi,
tidak ada gerakan apapun, tidak ada perubahan apapun, tidak ada proses yang terjadi, proses dari berbunga kemudian berbuah, dan dia tidak menghasilkan apapun, itu pasti mati, itu pasti tidak hidup. Hidup kita ada perubahan, perubahan dari kecil menjadi besar, perubahan dari kurus menjadi gemuk, atau mungkin sebaliknya, atau bahkan perubahan dari tidak tahu, belum tahu menjadi tahu, itu pun perubahan. Jadi, sejak kita lahir, kita mengalami satu yang namanya perubahan, dan perubahan itu konstan terjadi. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk dapat melihat sepanjang tahun 2020. Mungkin saya yakin kita semua pasti tahu sekarang apa itu Zoom. Awal tahun 2020, saya termasuk salah satu orang yang tidak tahu apa itu Zoom. Pada saat itu kegiatan bulan Januari, kegiatan di gereja, persekutuan doa, semua masih dilakukan secara offline. Tetapi bulan Maret, bulan April, dan seterusnya itu diubah menjadi online. Mari kita coba refleksikan. Sebelumnya, awal tahun 2020, kita sebagai makhluk sosial, kita dapat bertemu satu sama lain. Kita masih dapat merayakan Ekaristi bersama-sama di gereja. Bahkan persekutuan doa masih dapat bertemu secara langsung. Kita masih dapat saling berjabat tangan. Kita masih dapat saling menyapa secara langsung. Namun dalam sekejap semuanya berubah. Hanya dalam waktu beberapa bulan, tiba-tiba kita diizinkan untuk berkumpul kembali bersama keluarga di rumah. Nah, semua kegiatan yang dilakukan secara offline berubah menjadi online. Kita pun belajar hal baru pada saat itu, yaitu Zoom. Berbagai pelatihan dilakukan dari berbagai kalangan. Nah, sekarang kita bisa lihat Zoom itu sudah lazim digunakan untuk meeting kantor, untuk sekolah, untuk persekutuan doa, bahkan untuk gereja sekalipun. YouTube tiba-tiba itu menjadi hal yang wajib, yang harus diketahui oleh semua kalangan. Manusia tiba-tiba menjadi lebih kreatif, tiba-tiba banyak muncul YouTuber. Hampir semua paroki memiliki YouTube untuk menunjang kegiatan-kegiatan dalam paroki. Salah satunya misa yang diadakan secara online. Tapi ada juga loh kalangan yang masih sampai sekarang kurang mengerti untuk menggunakan teknologi itu. Contohnya adalah orang-orang yang berada di pedalaman yang tidak memiliki fasilitas yang cukup untuk mengetahui tentang itu semua. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dalam hidup kita setiap hari ada hal-hal baru yang harus kita lakukan. Selalu ada tantangan yang muncul dalam perjalanan hidup kita. Ada yang berat, ada yang ringan. Tapi semua tantangan itu pasti akan memberi warna dan perubahan dalam perjalanan hidup kita. Ada pribadi-pribadi, ada beberapa kalangan, ada beberapa orang yang sering membuat resolusi pribadi. Saya termasuk salah satu di antaranya. Resolusi pribadi adalah harapan yang baik bagi diri kita dan diri kita pribadi. Contohnya, tahun ini saya mau lebih dekat sama Tuhan dengan cara saya mau bangun lebih pagi untuk misa, kemudian saya mau pujian penyembahan setiap hari. Nah, yang dilakukan adalah harus bangun lebih pagi. Itu pasti. Tetapi dalam perjalanannya akan ada berbagai tantangan. Mungkin keletihan sehingga terlambat bangun. Tapi satu hal, kita harus punya semangat. Kita tidak boleh menyerah agar resolusi itu dapat tercapai. Tujuan kita lebih mendekat kepada Tuhan dapat membuahkan hasil bagi diri kita.
Pada saat mendapatkan perikop ini, saya merenung, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, perubahan apa yang Tuhan mau untuk saya? Bukankah setiap hari kita pasti berubah? Tuhan, perubahan apa yang Tuhan mau yang saya lakukan sehingga dapat menyenangkan hati-Mu, Tuhan? Itu yang saya tanyakan kepada Tuhan. Dan jawaban ini saya dapat di perikop ini. Saat ini Bapak Ibu, kita diajak untuk lebih banyak berefleksi tentang kehidupan kita. Kita diajak untuk lebih banyak melakukan permenungan ke dalam hati, untuk hidup yang terus berbuah di setiap musim. Nah, kita berbicara tentang berbuah, ada 2 macam jenis buah. Yang pertama masam, yang kedua manis. Nah, buah itu pasti mengandung vitamin dan pasti berguna untuk manusia. Apalagi kalau buah itu manis, semua orang pasti akan bersuka cita memakannya karena kemanisan buah itu. Begitupun kalau buah itu asam, mungkin orang akan memuntahkannya dan membuangnya karena dia tidak enak dan tidak dapat dimakan. Begitupun dengan hidup kita. Kalau hidup kita asam atau tidak berguna, orang-orang sekitar kita akan cenderung menjaga jarak dengan kita. Tetapi sebaliknya, kalau hidup kita dirasakan berguna bagi orang lain dan manis, maka orang-orang akan senantiasa bersuka cita akan kehadiran kita. Mari kita bersama-sama lakukan refleksi pribadi. Apakah perubahan dalam hidup saya membawa sukacita bagi orang-orang di sekitar saya? Apakah perubahan hidup saya dapat menjadi berkat dan membawa orang-orang datang kepada Allah? Saudara, kita adalah ranting-ranting pohon anggur Tuhan. Saya yakin dan percaya semua orang yang mendengarkan sapaan rohani BPN ini adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Tahun lalu kita mengalami badai COVID. Belum selesai COVID, tiba-tiba kita mengalami bencana alam. Kita semua adalah ranting-ranting di pohon kehidupan dalam Kristus yang mengalami hal yang sama, Bapak Ibu. Mari kita coba merefleksikan hikmah dari kejadian itu. Kita lihat sekarang seluruh dunia bersatu. Manusia dipaksa untuk berhenti memusatkan kehidupan dunia dan lebih dipaksa untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, mengurangi kesibukan dan mulai mendekat kepada Tuhan. Mesbah doa keluarga mulai terbangun. Misa dilakukan secara online, keluarga mulai berdoa bersama-sama. Anak-anak mulai mendapatkan waktu dari orang tua mereka. Saat terjadi bencana, kita dapat melihat bagaimana reaksi manusia. Orang-orang tanpa dikoordinir mulai membangun posko-posko kemanusiaan. Tiba-tiba pertolongan bantuan dengan cepat datang. Dan semuanya itu tanpa dikomando dari pimpinan, tetapi inisiatif, kepekaan dari orang-orang mulai muncul. Rasa senasib dan sepenanggungan muncul. Bapak Ibu, saat ini mari kita melakukan refleksi pribadi. Saat ini badai itu masih terus melanda. Bagaimana kita dapat berbuah? Saya ingin membagikan beberapa poin di dalam perikop ini. Bagaimana caranya supaya kita dapat tetap berbuah di dalam setiap musim, bahkan musim seperti ini. Poin yang pertama, tetap tinggal dan melekat kepada Tuhan, ada di ayat 4. Dalam doa, kita semua pasti berdoa setiap hari. Mari kita ambil waktu khusus, waktu lebih untuk melakukan refleksi pribadi setiap hari untuk apa yang terjadi, apa yang kita rasakan, dan kita tetap tinggal di dalam doa dalam setiap keseharian kita. Dengan menyertakan Tuhan, dengan hati yang damai, kita pasti akan melangkah dengan kekuatan dari Tuhan.
Poin yang kedua, knowing His will, ada di ayat 7. Dengan doa, dengan menghidupi firman-Nya sendiri yang hidup di dalam kita, maka kita akan menjadi manusia yang berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Dan apapun yang kita gumuli, apapun yang menjadi tantangan kita, pasti ada jalan keluar. Jadi poin yang pertama, tinggal dan melekat kepada Tuhan. Kedua, knowing His will. Yang ketiga, berbuah banyak untuk memuliakan Tuhan, ada di ayat 8. Bagaimana caranya? Pewartaan yang efektif adalah cara hidup kita. Nah, selama masa pandemi ini, mampukah kita mewartakan Tuhan dengan tetap memelihara iman kita, tetap menjaga kehidupan doa kita, dan kita tetap melayani sesama. Kita harus tetap berbagi kasih dengan orang lain. Caranya apa? Bukan cuma dengan materi, mungkin cuma dengan sapaan, mungkin cuma dengan senyuman, dan itu dapat membawa orang-orang untuk merasakan Tuhan. Saat itu, hidup kita dapat menjadi pewartaan yang sangat luar biasa, yang membawa orang-orang untuk mengenal dan mengalami Tuhan itu sendiri. Jadi 3 poin. Yang pertama, tinggal dan melekat kepada Tuhan. Kedua, knowing His will. Dan yang ketiga, berbuah banyak untuk memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam hidup ini, saat ini, musim ini, jangan pernah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Jangan tawar hati. Perubahan akan terus terjadi dan musim ini pasti akan berlalu. Mari kita dengan iman yang teguh, kita tetap melekat pada pokok anggur. Ranting tidak pernah tahu kapan dia akan berbuah. Tetapi ranting pasti akan berbuah lebat dan manis jika pohonnya sehat. Dan satu hal yang pasti, ranting itu akan terus berbuah sampai pohonnya mati. Begitupun dengan hidup kita. Kita tidak akan pernah tahu kapan usaha kita akan berbuah. Apakah usaha itu sudah cukup atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, ibarat ranting, hidup kita harus tetap melekat pada pokok anggur yang benar, agar kita dapat berbuah. Dan agar kita berbuah lebat, maka kita harus dimurnikan lewat proses yang pastinya kurang nyaman bagi kita, yaitu kita dibersihkan. Tapi tetap percaya, tetap melekat, dan terus berjalan. Mari memuliakan Tuhan dengan hidup kita yang terus berbuah di setiap musim dalam hidup kita. Mari menimba kekuatan dari Tuhan sendiri dengan lebih banyak menyediakan waktu untuk refleksi pribadi. Dengan tetap percaya, dengan tetap membagikan kasih kepada sesama, tetap berjalan dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan. Marilah kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk terus berbuah di dalam kehidupan hidup kami. Bahkan saat ini Tuhan, di dalam begitu banyak tantangan, Engkau sendiri yang mengajarkan kami untuk terus berbuah. Bapa, biar kiranya Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami, sehingga apapun yang kami alami, kami dapat terus beroleh kekuatan daripada-Mu. Tuntun kami Tuhan, untuk dapat terus menyenangkan hati-Mu dan menghasilkan buah-buah yang manis di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, setiap doa ini kami persembahkan padamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wah, luar biasa malam hari ini sis. Irma Husan membawakan firman-Nya dengan mantap. Semoga kita semua yang sudah mendengarkan renungan malam hari ini membantu kita tetap bersemangat untuk terus melayani Dia. Amin.
Seperti di dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yes, luar biasa. Saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih untuk tidak lelah, untuk jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Biarlah pujian ini terus boleh penyemangat buat kita untuk melayani Dia untuk selama-lamanya. Jangan lelah bekerja ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Biarlah kita jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Yes. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari bertepuk tangan, nyatakan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap yes Lord, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai bertemu di sapaan rohani berikutnya. God bless you all.